Halo anak-anak, jumpa kembali dengan saya Ibu Sundari pada materi prakarya kelas 7 dengan judul Pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman bagian yang keempat dengan tema Teknik pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam teknik pembuatan pangan, menjelaskan teknik pembuatan pangan buah-buahan menjadi makanan dan minuman. Teknik pengolahan pangan dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah atau moist head dan teknik pengolahan panas kering atau dry head cooking. Teknik pengolahan pangan panas basah atau moist head adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah tidak pernah lebih dari suhu didih. Berikut ini yang termasuk teknik pengolahan panas basah, yaitu teknik merebus atau disebut juga boiling. Teknik merebus atau boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, atau susu. Caranya, bahan makanan dapat dimasukkan ke dalam cairan yang masih dalam keadaan dingin atau dalam air yang panas. Lalu, teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Cara memasak bahan makanan dalam bahan cairan sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih, yaitu 92 derajat Celcius sampai 96 derajat Celcius. Bahan makanan yang di-poach ini adalah bahan makanan yang lunak dan lembut dan tidak memerlukan waktu lama memasaknya. Misalnya buah, sayur, telur, dan ikan. Selanjutnya, teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus, dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Efek dari braising ini sama dengan menyetup, yaitu untuk menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. Teknik selanjutnya yaitu menyetup atau menggulai, disebut juga stewing. Bahan makanan terlebih dahulu ditumis dengan cairan yang berbumbu dan direbus dengan api sedang. Maksud memasak dengan api sedang dan waktu yang lama agar aroma dari bahan masakan keluar dengan sempurna. Teknik selanjutnya yaitu mengukus atau steaming. Memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Sebelumnya panci pengukus diisi air dan dipanaskan sampai mendidih hingga mengeluarkan uap. Baru bahan dimasukkan. Uap panas akan mengalir ke sekeliling makanan yang sedang dikukus. Teknik selanjutnya yaitu teknik mendidih atau simmering. Teknik memasak bahan makanan dengan saus dan bahan cair lainnya yang dididihkan terlebih dahulu. Kemudian api dikecilkan di bawah titik didih rebus lama, di mana permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik selanjutnya yaitu mengetip. Memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukurannya. Salah satu panci berukuran lebih kecil. Cara ini memang memerlukan waktu yang lama, seperti membuat nasi tim dan coklat. Sekarang kita akan melanjutkan teknik pengolahan pangan panas kering atau dry head cooking. Teknik pengolahan panas kering dry head cooking adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya, yang termasuk teknik pengolahan pangan panas kering sebagai berikut. Teknik menggoreng dengan minyak banyak atau disebut juga dengan deep frying.
memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Selanjutnya, teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar ya. Lalu ada teknik menumis atau sauteing. Teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Teknik selanjutnya yaitu teknik memanggang kering atau baking. Pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air, yaitu memanggang kering, memanggang dalam oven menambah kelembapan, memanggang dalam oven menggunakan 2 wadah. Selanjutnya teknik membakar atau grilling. Teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle atau di atas panci dadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung sekitar 292 derajat Celcius. Grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Teknik pengolahan lainnya yaitu menghaluskan, membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat blender, parutan maupun dengan cara diulek. Nah, selanjutnya mencampur atau menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Lalu ada teknik menyaring, memeras, membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan, baik dari saringan kawat atau kain penyaring supaya diperoleh cairan yang jernih. Nah, ada juga teknik yang tidak dimasak. Bahan pangan ada yang dapat dimakan mentah atau raw food ya, umumnya buah dan sayuran dimakan tanpa dimasak. Penganut pola makan ini mengklaim bahwa cara ini yang paling sehat karena kandungan vitamin, mineral, serat dan enzim dalam sayuran dan buah tidak akan hilang. Nah, anak-anak, kalian sudah mempelajari macam-macam teknik pengolahan pangan ya. Sekarang tiba saatnya kalian mengerjakan soal berikut ini. Yang pertama, jelaskan pengertian teknik pengolahan makanan panas basah atau moist head dan teknik pengolahan panas kering dry head cooking. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan masing-masing teknik pengolahan makanan tersebut. Silahkan kalian kerjakan di buku kalian lalu dikirim ke Google Classroom. Nah, anak-anak, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di